Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nani Ini dari Body Management. Sebelumnya, terima kasih kepada eh, Ibu Dr. Andes Ratih Borowilis, SEM, CDMS, CPOD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasikan proposal, proposal penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada poin kopi di Kota Ternate. Kalau saja daftar di sini. Di bab 1 pendahuluannya, latar belakangnya dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mencapai tujuan optimalisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam perusahaan karena berperan sebagai penggerak seluruh aktivitas operasional perusahaan. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan adalah kerja karyawan. Kerja karyawan merupakan kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tinggi rendahnya kinerja karyawan akan mempengaruhi produktivitas perusahaan, kualitas pelayanan, serta kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Pada industri food and beverage, khususnya pada poin kopi di Kota Ternate ini, kinerja karyawan menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Karyawan dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat, dan profesional agar mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya lingkungan kerja dan disiplin kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif dapat meningkatkan motivasi kerja serta memberikan rasa aman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang baik dapat menurunkan semangat kerja dan produktivitas karyawan. Selain lingkungan kerja, disiplin kerja juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan. Disiplin kerja mencerminkan tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku dalam perusahaan. Karyawan yang memiliki disiplin tinggi cenderung bekerja lebih bertanggung jawab, tepat waktu, dan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi awal pada poin Kota Ternate, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja karyawan seperti keterlambatan bekerja, kurangnya koordinasi antar karyawan, serta kondisi kerja yang belum optimal. Permasalahan tersebut diduga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada proyek di Kabupaten. Rumusan masalahnya, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada proyek di Kabupaten? Apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada proyek Ternate? Apakah lingkungan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada proyek di Kabupaten? Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada poin kopi di Kota Ternate. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada poin kopi di Kota Ternate. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada poin kopi di Kota Ternate. Manfaat penelitian, manfaat teoritisnya, itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Yang kedua, manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen proyek dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui perbaikan lingkungan kerja dan meningkatkan disiplin kerja. Yang ketiga, manfaat akademisnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Bab 2, tinjauan pustakanya, kajian teorinya lingkungan kerja,
merupakan X1. Menurut Sadarmayanti, tahun 2020, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat, bahan, lingkungan sekitar tempat seseorang bekerja, metode kerja, serta pengaturan kerja yang dapat memengaruhi pelaksanaan dari kerjaan. Indikator lingkungan kerja itu ada suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, fasilitas kerja. Bersumber dari Dewi Anggraini, Zahara Tusoleha Roni, dan Bunga Auwera Sari tahun 2024. Disiplin kerja yang merupakan X2-nya, menurut Hasibuan tahun 2021, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Indikator disiplin kerja meliputi kehadiran, kepatuhan terhadap peraturan kerja, sikap kerja, tindakan kerja. Bersumber dari Iskandar Ali Alam dan Indripan Permatasari Putri 2023. Yang ketiga ada kinerja karyawan yang merupakan Y. Menurut Mangkunegara tahun 2021, kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Indikator kerjanya meliputi kualitas kerja dan kuantitas kerja, waktu kerja, kerjasama. Bersumber dari Dewi Anggraini, Zahara Tusoleha-Roni, dan Bunga Auwera-Sari tahun 2000. Keterkaitan antar variabel, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan semangat kerja, motivasi, dan produktivitas karyawan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Yang kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki disiplin kerja tinggi akan bekerja lebih efektif dan bertanggung jawab sehingga mampu meningkatkan kinerja. Yang ketiga, pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik dan disiplin kerja yang tinggi akan mendorong terciptanya kinerja karyawan yang optimal. Penelitian terdahulu yang relevan pada 11 dari Putri Novitasari tahun 2023, yaitu pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Metodenya kuantitatif. Hasilnya yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Samaannya lingkungan kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan. Selanjutnya, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan juga. Yang kedua dari Asri Winanti, Madiuningrum, dan Rahmawati Azizah, dengan judul pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Metodenya kuantitatif. Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Kesamaannya di lingkungan kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan. Yang ketiga dari Ridwan Basirun, Amir Mahmud, Muhammad Hairdiansyah, Syahnur, dan Etik Prihatin tahun 2022. Pengaruh judulnya dengan judul pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dengan metode kuantitatif, yaitu ditemukan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesamaannya ada di lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Selanjutnya dia Trisolehati, Risa Hasnawati, Sarah Putri Sakinah, dan Yayan Hendayana tahun 2024 dengan judul pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT XYZ. Dengan metode penelitiannya kuantitatif, lingkungan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesamaannya di lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Yang kelima, Sakila Dwi Anggraini, Zahara Tusoleha-Roni, dan Richa Kuwarasari tahun 2024. Dengan judul pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Babelan.
Dengan metode kuantitatif, menghasilkan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesamaannya lingkungan kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan. Yang kelima, Nurwati tahun 2025 dengan judul motivasi kerja sebagai mediasi pengaruh lingkungan dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Dengan metode kuantitatif, menemukan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kesamaan lingkungan kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan. Yang selanjutnya, Marisa dan Muhammad Dudi di Munantara tahun 2025 dengan judul pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, Middle Child Cafe Jakarta Selatan. Dengan metode kuantitatif, menghasilkan lingkungan kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kesamaan lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Yang kedelapan, Kendri Setiawan dan Antoni Sentoso tahun 2024 dengan judul pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja coffee shop di Kota Batam. Dengan metode kuantitatif, menemukan disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja dengan kesamaan disiplin kerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya dari Sakila Janat, Usran, Nisa Heret, dan Asep tahun 2025 dengan judul pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap produktivitas kerja barista for coffee di Kota Bekasi. Dengan metode kuantitatif, menemukan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kesamaan lingkungan kerja, kinerja karyawan. Yang ke-10 ada Iskandar Ali Alam dan Indrian Prameswari Putri. Dari itu tahun 2023, pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, adiksi kopi. Dengan metode kuantitatif, menemukan disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kesamaan disiplin kerja, kinerja karyawan. Nah, untuk kerangka konseptualnya dari pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, itu di lingkungan kerjanya sendiri, yaitu X1-nya, indikatornya itu ada suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, tersedianya fasilitas untuk karyawan. Itu bersumber dari Shakila Dua Anggraini, Zahara Soleharoni, dan Richa Kuwarasari tahun 2024. Dan untuk X2-nya sendiri, indikatornya itu perilaku individu sesuai aturan, prosedur kerja telah ditetapkan, sikap dan tindakan itu bersumber dari Iskandar Ali Alam dan Indrian Prameswari Putri tahun 2023. Untuk Y-nya sendiri yaitu kinerja karyawan, indikatornya itu kualitas kerja, kuantitas kerja, waktu kerja, kerjasama. Itu bersumber dari Shakila Dwi Anggraini, Zahara Soleharoni, dan Richa Kuwarasari tahun 2024. Ini untuk hipotesisnya yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif. Di H1-nya lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawannya. Karyawan dari Shakila Dwi Anggraini, Zahra Soleharoni, dan Richa Kuwarasari tahun 2024. Dan di H2-nya itu di H2-nya lingkungan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dari Iskandar Ali Alam dan Indrian Prameswari Putri tahun 2023. Yang ketiga itu lingkungan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di H3-nya. Selanjutnya di bab 3, metode penelitian. Objek penelitian adalah seluruh karyawan Pond Coffee yang berada di Kota Ternate. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Pond Coffee Kota Ternate. Data primernya merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu responden penelitian.
Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap seluruh karyawan Bankofi. Data ternate kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian, yaitu lingkungan kerja, X1, motivasi kerja, X2, dan kinerja karyawan Y. Selain melalui kuesioner, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi lingkungan kerja, interaksi antar pegawai, pelaksanaan pekerjaan, serta aktivitas operasional yang berlangsung di Bangkok di Kota Ternate. Pengumpulan data primer bertujuan memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validasi yang tinggi. Data sekunder. Selanjutnya, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi profil Bankofi Kota Ternate berikut. Struktur organisasinya, jumlah karyawan Bankofi Kota Ternate kurang lebihnya 20-30 orang, deskripsi karyawan, buku-buku yang membahas sumber daya manusia, artikel ilmiah, dokumen perusahaan, itu populasinya dan adalah seluruh karyawannya, sampelnya, teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Membanyak observasi, kuesioner, dan dokumentasi pustaka. Definisi operasional variabelnya yaitu lingkungan kerja X1, indikatornya skala kerja, hubungan dengan rekan kerja, fasilitas kerja itu skala Likert, disiplin kerja, X2-nya kehadiran kepatuhan peraturan kerja, sikap kerja, tindakan kerja itu skala Likert, kinerja karyawan itu yaitu skala Likert, di indikatornya kualitas kerja, kuantitas kerja, waktu kerja, dan jasa. Daftar pustakanya meliputi hasil buat MSP tahun 2021, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta, Bumi Aksara. Selanjutnya Mangkunegara AAAP tahun 2021, A.A.A.P dan 2021, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Bandung Remaja Resda Karya. Yang selanjutnya Sedarmayanti tahun 2020, Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung Revika Aditama. Dewi Anggrayani, Zarateng Soliharoni, dan Bunga Awerasari tahun 2024, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya Iskandar Ali Alam dan Indrian Permatasari Putri tahun 2023, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya Sugiono tahun 2023, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D Bandung Alpha Beta. Selanjutnya yang terakhir ada Ghazali DTI 2021, aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.